Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini. Kali ini saya ingin membagikan satu sharing firman Tuhan yang sangat spesial sekali. Apa yang bisa kita kelola, bisa kita lipat gandakan. Ini yang saya sebut dengan the power of management. Kalau Anda bisa memanage sesuatu, maka hal itu akan berlipat kali ganda. Sebaliknya, kalau kita nggak mampu memanage apa yang dipercayakan kepada kita, maka itu akan hilang dari kita. Jadi apa yang tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita pertahankan. Masih ingatkah saudara kisah hamba yang dipercaya dengan 1, 2, dan 5 talenta? Hamba yang dipercaya dengan 2 talenta ternyata punya kemampuan manajemen. Ya, dia kelola 2 talenta itu sedemikian rupa sehingga yang tadinya 2 bisa berlipat ganda jadi 4. Persis sama juga dengan hamba yang dipercaya dengan 5 talenta. Dia bisa memanage, mengelola, menghandle itu dengan baik, memaksimalkan, dibuat efisien, dibuat efektif, sehingga yang 5 talenta berlipat ganda jadi 10 talenta. Dengan kata lain, kalau saudara bisa memanage talenta apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, maka talenta itu akan berlipat kali ganda. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 5 jadi 10 tanpa batas. This is the power of management. Ini yang bisa dilakukan kalau Anda punya kemampuan manajemen. Akan berlipat kali ganda. Sebaliknya, dalam kisah hamba yang dipercaya dengan 1 talenta, yang di tangannya cuma 1, tapi 1 itu nggak diurus dengan baik, nggak dikelola dengan benar, nggak dimanage seperti seharusnya, akibatnya 1 tetap 1. Dan karena itu tidak dikelola dengan baik, dalam kisah itu akhirnya sang tuan mengambil kembali talenta yang sudah diberikan, dipercayakan kepada hamba itu. Jadi dengan kata lain, apa yang tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita pertahankan, kita akan kehilangan itu. Jadi ternyata the power of management itu menentukan dalam hidup kita akan kehilangan atau bisa berlipat kali ganda. Tergantung kita bisa memanage apa tidak, mengelola dengan baik apa tidak. Anda lihat kehidupan Yusuf. Saya perhatikan Yusuf ini mempunyai kemampuan mengelola, memanage dengan baik sehingga semua orang berebut untuk menitipkan sesuatu kepada Yusuf, menitipkan jabatannya, menitipkan hartanya, menitipkan asetnya, menitipkan kerajaannya kepada Yusuf supaya bisa dikelola sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bisa menghandle semuanya itu, bisa berlipat kali ganda dengan luar biasa. Coba Anda renungkan waktu Yusuf ada di rumah Potifar. Begitu Potifar melihat cara kerja Yusuf, langsung dia tertarik dan dia berani mempercayakan harta bendanya semua dipercayakan sama Yusuf. Coba Anda renungkan. Untuk kita mempercayakan harta benda kita kepada seseorang, itu kan gak gampang. Gak gampang mempercayakan begitu aja. Tapi kenapa Potifar mau melakukan itu sama Yusuf? Sederhana, karena Potifar sadar kalau dia serahkan sama Yusuf dan Yusuf yang mengelola harta bendanya, maka harta bendanya jauh lebih bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dibandingkan kalau dia sendiri yang mengelola. Maka dengan senang hati dia percayakan sama Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf punya kemampuan mengelola. Doa saya kemampuan mengelola seperti Yusuf ini juga diimpartasikan, juga bisa Anda kembangkan dalam hidup saudara. Coba Anda renungkan lagi. Ketika Yusuf ada di penjara, ini bicara penjara loh. Apakah Anda masih ingat Alkitab mencatat kepala penjara pun mau menyerahkan manajemen dari penjara itu kepada Yusuf. Pertanyaannya why? Kenapa? Saya yakin di bawah manajemennya Yusuf, kepala penjara ini bisa melihat bahwa penjara itu jauh terkelola dengan lebih baik dibandingkan dia sendiri yang mengelola.
Di bawah manajemennya Yusuf, keamanannya lebih baik. Narapidanya lebih bisa dijinakkan, lebih bisa diarahkan dengan baik. Di bawah pengelolaan Yusuf, keamanan, ketertiban, dan semuanya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kepala penjaranya bisa tidur dengan nyenyak. Padahal dulu-dulu dia selalu pusing terus ngurusin penjara, banyak sekali masalahnya. Tapi begitu Yusuf ada, dia bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena Yusuf punya kemampuan mengelola dengan baik. Itu sebabnya ketika Firaun ketemu sama Yusuf, sekejap mata dia langsung ambil keputusan untuk menyerahkan istananya, menyerahkan seluruh Mesir di bawah manajemennya Yusuf. Dan itu benar-benar terbukti. Di bawah pengelolaannya Yusuf, hanya dalam waktu 14 tahun saja, Firaun bisa memiliki semua Mesir, dan Firaun menjadi kaya raya luar biasa. Kenapa? Karena dia mempercayakan sama orang yang tepat. Dan hari demi hari Yusuf makin diangkat, Yusuf makin dipromosikan, dan dia diberkati luar biasa. Ya, jadi hari ini saya ajak saudara untuk bisa melihat the power of management ini. Tolong Anda resapi dengan sungguh-sungguh. Apa yang bisa saya kelola, bisa saya lipat gandakan. Apa yang tidak bisa saya kelola, tidak akan bisa kita pertahankan. Coba Anda renungkan, Anda yang profesional, staf, karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau tugas yang diberikan kepada Anda, pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara, bisa Anda kelola dengan sedemikian rupa, terhandle dengan baik. Ya, terus kemudian jadi efisien, efektif, jadi maksimal, perusahaan ikut maju karena keberadaan saudara di situ. Mau tidak mau, Anda pasti akan dipromosikan. Anda pasti tugasnya memang dilipat gandakan. Kepercayaannya dilipat gandakan. Tapi jangan lupa, berkatmu juga akan dilipat kali gandakan. Kuncinya adalah manajemen. Ya, kita harus bisa mengelola. Ada sebagian profesional, sebagian karyawan malah sebaliknya. Bukan fokus di mengembangkan kemampuan pengelolaannya, tapi fokusnya pokok nuntut supaya gajinya naik, supaya bonusnya naik, supaya jabatannya naik. Saya mau ngomong sama saudara, Anda dapat kenaikan pun, tapi kalau Anda nggak bisa mengelola dengan baik, yang Anda kerjakan chaos semua, kacau, berantakan, malah merugikan perusahaan, malah jadi beban buat perusahaan. Akhirnya Anda akan di out. Akhirnya saudara akan kehilangan. Jadi yang tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita pertahankan. Jabatan yang tidak bisa kita kelola, tugas tanggung jawab yang tidak bisa kita kelola, kita tidak bisa pertahankan. Tapi kalau kita bisa kelola seperti Yusuf, kita akan lipat gandakan. Saudara yang ada di dalam dunia bisnis, para pengusaha, kalau Anda bisa memanage satu toko saudara dengan sangat baik, maka satu toko bisa jadi 2 loh. Dari 2 bisa jadi 4, 5 bisa jadi 10, dan itu tidak terbatas. Sebaliknya kalau satu toko Anda, satu toko aja tapi tidak diurusin dengan benar. Satu toko banyak kacaunya, banyak nggak beresnya, banyak nggak terhandle-nya, banyak lupanya. Gimana kita mau berharap toko kita ini akan berlipat kali ganda? Gimana kita berharap Tuhan mau melipat gandakan berkatnya dalam hidup kita yang satu saja kita sudah banyak pusingnya? Gimana kita mau berharap Tuhan percayakan lebih daripada itu? Justru sebaliknya yang terjadi, satu aja nggak terhandle, satu nggak terkelola, apa yang tidak bisa kita kelola, akhirnya kita nggak bisa pertahankan, hilang. Banyak ruginya, akhirnya habis. Jadi baliknya adalah, apakah saudara bisa jadi seperti Yusuf yang bisa memanage, mengelola dengan baik apa tidak? Saya perhatikan dalam dunia properti juga sama. Ada orang-orang yang mempunyai kemampuan mengelola tanah sedemikian rupa, sehingga di tangan mereka, tanah yang sama itu bisa menjadi sebuah project properti yang begitu menarik,
begitu high value, begitu disukai dan diingini oleh banyak orang dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, para pemilik tanah yang akan ngejar untuk mempercayakan tanahnya kepada mereka. Kenapa? Karena kalau pemilik tanah mengelola sendiri, yang mana belum tentu dia punya kemampuan mengelola, maka tanah itu malah bisa jadi beban. Project properti itu malah bisa jadi rugi, malah sangat merepotkan, malah banyak pusingnya. Daripada pusing, dipercayakan sama orang yang bisa mengelola, dan orang yang bisa mengelola malah membuat tanah tersebut sangat bagus, sangat indah, prospeknya luar biasa, keuntungannya besar, sehingga para pemilik tanah malah lebih diuntungkan dibandingkan kalau dia kelola sendiri. Buat orang-orang yang punya kemampuan mengelola tanah yang seperti ini, maka dia nggak punya pun dia bisa jadi punya. Maka apa yang di tangannya akan berlipat kali ganda. Dia akan bisa bertumbuh tanpa batas. Kuncinya adalah mengembangkan kemampuan mengelola dengan maksimal. Dalam dunia teknologi juga sama. Saudara coba perhatikan, apalagi di zaman modern, di zaman teknologi seperti sekarang ini. Ada orang-orang tertentu di dunia ini yang berhasil membangun sistem manajemen tertentu menggunakan teknologi dengan begitu efisien, efektif, maksimal. Sehingga masyarakat, orang-orang lain, sehingga para driver, para pengemudi, para pemilik mobil, pemilik restoran, pemilik bisnis yang lain kepingin bergabung di aplikasi teknologinya mereka. Kenapa? Karena kalau nggak gabung, pokok usaha sendiri ya bisa tapi terbatas. Tapi kalau bergabung malah terbantu, majunya lebih bagus. Karena itu buat orang-orang yang bisa mengembangkan sistem manajemen yang seperti ini menggunakan teknologi, cepat sekali naiknya, berkembangnya, perusahaan-perusahaannya akan jadi perusahaan-perusahaan raksasa dalam waktu singkat, mengalahkan perusahaan-perusahaan besar yang ada sebelumnya. Kenapa? Karena mereka mempunyai teknologi, menggunakan teknologi untuk mengembangkan sistem manajemen yang akan membantu banyak orang, ya, sehingga akan bisa lebih mudah, lebih praktis, lebih disukai dan lebih segalanya. Balik-balik lagi sama the power of management, kemampuan mengelola. Itu sebabnya kembangkan kemampuan manajemen saudara. Mulainya dari mana kita mengembangkan kemampuan manajemen kita? Nomor 1, kelola slot waktu Anda dengan lebih baik. Jadi yang pertama ini saya mau bicara tentang time management, pengelolaan waktu. Dimulai kita pribadi aja dulu. Ya, coba Anda teliti. Waktu saudara setiap jam yang berlalu itu high value atau low value. Karena waktu yang tidak dikelola dengan baik akan low value. Tapi waktu yang dikelola dengan baik akan high value. Jadi kalau dihitung dalam seminggu itu value Anda, waktu Anda tinggi apa rendah? Dalam sehari Anda, hari itu produktivitasnya tinggi apa rendah? Waktu yang Anda pakai, waktu yang berkualitas tinggi atau rendah? Ini tergantung bagaimana kita memanage, kita mengatur waktu kita dengan baik. Kalau nggak diatur waktu akan terbuang sia-sia. Akan berlalu begitu saja dan tiba-tiba kayak kita sudah nggak punya waktu tapi kita nggak ngalami kemajuan. Kenapa? Karena waktu yang tidak dikelola dengan baik. Itu sebabnya belajar ngatur waktu dengan benar. Belajar time management. Sehingga waktu saudara dari waktu ke waktu bisa semakin high value. Semakin tinggi nilainya. Ini akan membuat produktivitas kita bertumbuh dan berkembang. Orang-orang seperti Yusuf, orang-orang yang tahu menghargai waktu, tahu time management dengan baik. Sehingga dia bisa produktivitasnya berlipat kali ganda. Yang kedua, kelola keuangan Anda dengan lebih baik. Ini bicara tentang money management. Ya, mengelola keuangan. Saya perhatikan ada orang-orang yang penghasilannya biasa saja. Nggak tinggi-tinggi amat. Biasa. Akan tetapi karena bisa mengelola dengan bijaksana, maka at the end of the day, pada akhirnya, walaupun penghasilannya masih biasa, tapi pada akhirnya dia bisa jadi kaya raya.
Yes, banyak contoh-contohnya. Sebaliknya ada orang-orang yang penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa tadi. Tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik, maka penghasilan yang 10 kali lipat lebih besar ini, wah, diboroskan begitu rupa. Kacau balau, keputusan keuangannya nggak karu-karuan. Akhirnya malah jatuh miskin, nggak punya apa-apa. Anda renungkan, bedanya bukan karena penghasilannya. Penghasilan sih juga mempengaruhi. Tapi yang sangat mempengaruhi juga adalah money manajemennya. Jadi kalau saudara tidak bisa mengelola keuangan dengan benar, banyak orang penghasilan semakin tinggi, malah jatuhnya semakin menyakitkan. Hutangnya semakin banyak, akhirnya mengalami kebangkrutan yang benar-benar sangat menyakitkan. Jadi belajar mengembangkan kemampuan mengelola sehingga berkat keuangan yang Tuhan percayakan sama kita bisa berlipat kali ganda dengan dahsyat. Yang ketiga, kelola aset Anda dengan lebih baik. Berarti ini bicara aset manajemen. Aset itu kan banyak. Ya, bisa jadi mobil, bisa jadi tanah, rumah, atau apapun. Tahukah saudara, kalau kita tidak bisa mengelola sebuah aset, maka aset itu jadi beban. Anda punya mobil, Anda nggak bisa kelola dengan baik, penggunaannya kacau balau, malah jadi beban, sering rusak, boros, dan seterusnya. Anda punya rumah, nggak bisa dikelola dengan baik, ya, maka rumah itu jadi beban. Anda malah justru harus keluar uang terus, akhirnya jadi beban. Hanya ketika kita bisa mengelola dengan baik aset-aset yang Tuhan percayakan sama kita, maka aset itu bukan jadi beban, tapi jadi berkat. Karena keberadaan aset itu kita akan mengalami kemajuan lebih cepat, pelipat gandaan lebih cepat. Apa yang bisa kita kelola, bisa kita lipat gandakan. Oke, yang keempat, kelola tim Anda dengan lebih baik. Ini bicara tentang tim manajemen. Ya, saya yakin kebanyakan dari kita punya tim. Ya, tim ini bisa bicara tim keluarga kita masing-masing ya. Tim anggota sel, tim departemen, tim divisi, tim ibadah, atau tim kerja di perusahaan di mana Anda bekerja. Ya. Nah, tanpa dikelola, kalau tim manajemennya kacau balau, maka yang terjadi semuanya berantakan. Orang nggak tahu tugasnya apa. Anda akan melihat tim yang tidak dikelola dengan baik, motivasi kerjanya akan rendah sekali, banyak ketidakefektivitasan, banyak salah paham, banyak benturan, dan semuanya jadi penghambat. Nggak ada kemajuan karena tim manajemennya berantakan. Sebaliknya, kalau kita bisa mengelola tim kita dengan baik, ya, jadi Anda pastikan anggota tim saudara memahami visinya dengan jelas. Target yang harus dicapai dengan jelas. Pastikan juga mereka ngerti strategi langkah-langkahnya kita ini apa untuk mencapai target visi tersebut. Ya, terus kemudian pastikan setiap anggota tim saudara paham bagian mereka apa, bagian temannya mereka apa, sehingga bersama-sama mencapai goal apa. Mereka harus paham. Pastikan juga mereka mengerjakan bagian masing-masing ini dengan benar. Jadi bukan cuma paham saja, tapi benar-benar kita harus memastikan setiap anggota tim kita mengerjakan bagiannya dengan benar. Dan terus pastikan ada monitoring, ada evaluasi, ada peningkatan yang tiada henti. Nah, saya mau ngomong sama saudara, tim yang dikelola dengan baik seperti ini akan menjadi tim yang kompak, tim yang solid, tim yang hebat, dan tim yang seperti ini akan maju, akan memenangkan pertempuran, mengalami kemenangan demi kemenangan, merebut wilayah demi wilayah, dan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau saudara bisa mengelola tim Anda dengan benar, maka Anda akan melihat bagaimana kemenangan dan berkat Tuhan akan berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Sekali lagi, this is the power of management. Ini kemampuan manajemen yang diajarkan firman Tuhan yang kita bisa lihat melalui hidup Yusuf. Apa yang tidak bisa kita kelola, tidak bisa kita pertahankan. Tapi apa yang bisa kita kelola,
bisa kita lipat gandakan. Doa saya, Anda akan mengalami pelipat gandaan. Doa saya, apa yang Tuhan percayakan kepada saudara sekarang, akan berlipat kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Bahkan tidak terbatas. Anda yang mau itu terjadi, mari kita berdoa. Angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Saat ini kami berdoa Tuhan, supaya urapan dan kemampuan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan untuk memanage, untuk mengelola, diimpartasikan dalam hidup kami. Mulai hari ini, kemampuan mengelola itu bertumbuh, berkembang, berlipat kali ganda dalam hidup kami. Apa yang dipercayakan di tangan kami bisa berlipat kali ganda, bisa dikelola dengan baik. Setiap slot waktu yang Tuhan berikan kepada kami bisa berlipat kali ganda. Keuangan yang Tuhan berikan kepada kami bisa berlipat kali ganda. Aset yang Tuhan berikan kepada kami bisa berlipat kali ganda. Tim yang Tuhan berikan kepada kami bisa berlipat kali ganda. Kelompok sel yang Tuhan percayakan kepada kami bisa berlipat kali ganda. Hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Yesus. 1000 kali ganda. Urapan 1000 kali ganda. Berkat 1000 kali ganda diimpartasikan. Mulai hari ini engkau tidak akan tetap sama, tetapi yang ada di tanganmu akan jadi 1000 kali ganda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa sekali saudaraku. Ya, saya percaya ini Tuhan sedang bicara sesuatu, karena Tuhan itu mau membawa kita jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan bayangkan saat ini. Jadi kalau Anda diberkati, Anda bisa sharekan link video khotbah ini kepada teman saudara atau keluarga saudara, sehingga mereka pun bisa dibukakan pengertiannya dan mereka bertumbuh di dalam kemampuan mengelola, sehingga benar-benar mereka bisa melihat pelipat gandaan yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Salam keluarga Allah, dan Tuhan memberkati saudara. Amin.